Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Trisy Sartika Sadelen dengan NIM 20100100034. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Kemiskinan dalam Konsep Ekonomi Islam. Kemiskinan merupakan salah satu multimediasi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta partisipasi dalam masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk makin meningkat dari masa ke masa. Terhadap dua prospek strategi ekonomi politik yang dapat diupayakan untuk meredam perkembangan kemiskinan. Yang pertama, kebijakan tidak langsung dengan jalan membenahi infrastruktur penyebab kemiskinan melalui jalur politik. Dan yang kedua, kebijakan langsung yang melibatkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan, di mana pendekatan kelembagaan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi tidak akan diserahkan kepada pasar, sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah. Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan adil, sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara orang kaya semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tercapainya distribusi yang adil di masyarakat. Sebagai contoh, dalam sebuah pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Sementara itu, kebijakan pemerintah juga cenderung berpihak pada elit ekonomi seperti petinggi-petinggi dalam struktur kepemimpinan, sehingga pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap kepada kelompok tertentu. Berdasarkan data BPS, persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 ini, Indonesia mencapai 11,25% atau 28,28 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 30,25 juta jiwa atau sekitar 12,25% dari jumlah penduduk Indonesia. Sehingga pada tahun 2015 terjadi peningkatan penduduk semakin banyak sebesar 1,9 juta jiwa. Sedangkan ekonomi politik sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat. Tentu saja perkembangan ilmu ekonomi politik tidak luput dari gagasan John Stuart Mill dalam buku Momentumnya yang berjudul Principles of Political Economy. Dalam buku tersebut dijelaskan bermacam-macam isu yang menjadi dasar penting dari perkembangan ilmu ekonomi, seperti teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran negara, pajak, utang negara, laissez-faire, dan sosialisme. Namun demikian, perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian menurut Ruchi Bin, ekonomi politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat independensial, interdisiplin, yakni terdapat gagasan dua disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dan isu-isu yang relevan dalam isu ekonomi politik. Ekonomi politik lahir dari berbagai upaya untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ilmu ekonomi atau disiplin politik saja. Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit untuk didefinisikan. Banyak pakar dari beragam disiplin juga telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan dalam sebuah sudut definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosial, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro dan kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan ini tetap menjadi isu yang sangat penting. Sekian penjelasan saya mengenai jurnal yang saya teliti. Sekian dan terima kasih.